Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biidznillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan hadis nomor 128, di mana dalam riwayat yang disebutkan dalam hadis ini terkait dengan satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, yakni berbuat baik kepada seekor binatang yang paling najis, yakni seekor anjing, memberi minum anjing tersebut karena kehausan, maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya, Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepadanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan ia ke dalam surga. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa inti daripada kemuliaan yang didapat oleh hamba ini, diampuni dosanya dan ia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan yang mungkin dianggap biasa oleh sebagian orang. Maka inti daripada amal ini sehingga ia menyebabkan mendapatkan keutamaan yang mulia tersebut adalah keikhlasan ia dalam melakukannya. Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama sering ingatkan dengan perkataan Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, di mana beliau ingatkan bahwa kadangkala sebuah amal besar menjadi kecil karena niat. Kadangkala amal kecil menjadi besar juga karena niat. Memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan ini merupakan amal yang sebagaimana kita sebutkan dianggap adalah amal yang biasa bagi sebagian orang. Bahkan mungkin seorang yang melakukan perbuatan ini bahkan tidak pernah membangga-banggakannya kepada orang, menyebut-nyebutnya kepada orang, karena ia anggap itu adalah hal yang biasa saja. Ada seekor binatang yang kehausan kemudian diberi minum, atau ada seekor binatang yang kelaparan dia beri makan, ia anggap ini hal yang lumrah, hal yang biasa. Namun subhanallah, hal yang biasa ini, yang dianggap olehnya biasa, tatkala dibarengi dengan niat keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal yang dianggap biasa ini malah amal yang menyebabkan Allah berterima kasih kepadanya, kemudian Allah ampuni dosanya, dan kemudian Allah izinkan dia untuk masuk ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Karenanya para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sering kita ingatkan sebagaimana pada riwayat-riwayat sebelumnya bahwa
jangan kemudian kita mengecilkan amal sekecil apapun ia. Jangan pernah menganggap remeh sebuah amal, karena kita tidak tahu amal kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan mana dari amal tersebut yang bisa menjadikan kita selamat dari api neraka Allah dan diizinkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, inna lana fil bahaimi ajra?" Ya Rasulullah, apakah kami akan mendapatkan pahala dalam menolong seekor binatang? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fi kulli kabidin radbatin ajrun." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala engkau memberi makan atau memberi minum atau memberi pertolongan kepada makhluk yang memiliki hati atau lambung yang bisa dibasahi, maka menolongnya, memberi makan atau memberi minumnya, terdapat padanya ajrun, pahala. Maka ini yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu di akhir pembahasan, bahwa ini adalah gambaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Ya. Jangankan kepada manusia, kita jelaskan kemarin, hatta kepada apa? Binatang juga. Bahkan bukan hanya kepada binatang, tatkala kita berbicara secara luas, bahkan kepada makhluk yang gaib. Ya, makhluk yang gaib, yakni dari kalangan jin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau alaihi salatu wasallam bersabda, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi bimbingan kepada kita agar kita tidak beristinja dengan menggunakan tulang dan tidak boleh beristinja dengan menggunakan kotoran unta yang kering. Kala itu Nabi bersabda demikian pada para sahabat. Ya, tentunya di saat itu kondisinya adalah mereka sering melakukan perjalanan jauh di tengah padang pasir dan tidak ada air. Ya, maka mereka beristinja dengan apa yang mereka dapatkan. Kadangkala mereka dapat tulang, mereka istinja dengan tulang karena memang tidak ada air. Mereka kadangkala beristinja dengan hal-hal yang kering, seperti kotoran unta kalau kering itu seperti tatal, tahu tatal ya? Serbuk kayu yang padat. Jadi bisa digunakan untuk istinja. Ini yang mereka lakukan. Maka Nabi SAW bersabda, jangan beristinja dengan kedua sarana itu. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Sampai seperti itu Islam memperhatikannya. Maka Nabi kita yang mulia SAW sampai bersabda, jika engkau mendapati di dalam rumahmu seekor ular dalam rumah, yakni seekor ular yang tidak lazim gitu, tidaklah lazim. Tiba-tiba ada di dalam yang kita perkirakan sebenarnya tidak ada akses untuk masuk ke situ. Maka apa kata Rasulullah? Jangan segera dibunuh, tapi suruh dia untuk keluar. Suruh dia untuk keluar. Ya, karena sungguhnya kadangkala rumah-rumah itu ada jinnya. Maka Nabi katakan suruh dia keluar. Kalau seandainya dia tidak mau keluar dengan perintah, maka bunuhlah. Berarti kalaupun seandainya di jin, maka ia telah melampaui batas. Ini anjuran ya. Kala itu Nabi SAW bersabda demikian setelah kejadian ada seorang sahabat yang ikut dalam sebuah peperangan, kemudian dia ingin kembali sebentar. Maka Rasulullah SAW katakan, diizinkan oleh Rasulullah, tapi bawalah tombak ini. Jangan-jangan engkau nanti dihadang oleh musuh. Maka dia bawa tombak, balik ke rumah sebentar. Tatkala sampai mendekat di rumah, dia dapati istrinya keluar rumah tanpa memakai pakaian yang bisa menutup auratnya. Maka dia marah kepada istrinya, dia cemburu kepada istrinya. Ya, mungkin dia berprasangka tidak kepada istrinya. Tatkala dia keluar, kemudian tiba-tiba pulang tanpa memberitahu, kiranya istri sudah di luar rumah tanpa menutup aurat dengan baik. Maka dia hendak melepaskan tombak kepada istrinya ini. Maka istrinya mengatakan, jangan tergesa-gesa, masuk ke dalam, apa yang ada di dalam. Maka dia masuk ke dalam, dia dapati ada seekor ular. Maka dia langsung tombak. Demikian riwayat hadisnya, dia langsung tombak, tapi tidak langsung dia bunuh. Dia tombak begitu saja, kemudian dia tinggalkan. Maka ular tadi melawan. Sehingga terjadi pergulatan antara ia dengan ular tadi, dan tidak diketahui mana di antara keduanya yang lebih dulu mati. Artinya kedua-duanya mati. Ularnya mati, sahabat ini juga mati. Maka kala itu Nabi SAW mengingatkan para sahabat, jika kamu temukan di rumah-rumah kamu yang seperti itu, jangan langsung dibunuh. Suruh dia keluar terlebih dahulu. Kalau tidak mau keluar, maka silakan bunuh.
Ini ular yang ada dalam rumah yang mungkin aneh gitu. Tiba-tiba ada dalam lemari misalnya, waliyadzubillah, ya. Lemari dalam kondisi terkunci, Anda buka tiba-tiba ada apa? Ada ular. Suruh dia keluar, kalau tidak bunuh. Ya, karenanya hadis ini dipraktikkan oleh seorang sahabat, saya lupa namanya. Tatkala ia sedang sholat, kala itu ada tamu di rumahnya dan dia melihat di atas ada ular, maka tamu tadi hendak mengambil kayu untuk memukulnya, maka ditahannya, supaya tidak bergerak mengambil kayu. Kemudian setelah selesai sholat disampaikan hadis ini. Dia sampaikan hadis ini. Ini perhatian Islam kepada makhluk yang hidup di alam semesta ini, di bumi ini. Jangankan kepada manusia, binatang, bahkan kepada jin juga perlakuan seperti itu. Bahkan subhanallah, kalau kita berbicara lebih luas lagi, bukan makhluk yang punya lambung yang bisa dibasahi, hatta tanaman misalnya. Tatkala kita berbicara tentang masalah tanaman, Islam juga melarang kita untuk apa? Merusak yang namanya pepohonan, apalagi pohon yang bermanfaat. Karena Nabi SAW dalam aturannya di saat berjihad, Rasulullah SAW melarang untuk menumbangkan pohon-pohon yang berbuah. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kecuali jika seandainya pohon-pohon tersebut adalah pohon-pohon yang dipakai oleh pertahanan musuh, dipakai musuh untuk pertahanan mereka. Sebagaimana beliau lakukan mungkin menebangi pohon beberapa suku kabilah karena memang mereka bertahan dalam pertempuran tersebut dengan menggunakan pohon tadi. Tapi kalau tidak, Nabi mengatakan jangan. Ini Islam. Ya, jadi pohon-pohon yang rindang, pohon-pohon apalagi yang menghasilkan buah ini diperintahkan Islam untuk dipertahankan. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menghijaukan alam ini. Jadi sebenarnya tidak perlu program khusus sebenarnya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada seorang muslim yang menanam satu pohon, kemudian pohon tersebut tumbuh besar dan kadang-kala menghasilkan buah, maka buah yang dihasilkan oleh pohon yang kau tanam, siapapun yang menikmatinya maka terhitung sedekah, hatta burung yang memakannya. Itu kata Rasulullah. Bahkan kalaupun dia tidak berbuah dan dia teduh dan orang berteduh di bawahnya, ini terhitung sedekah. Ya, maka dari sekarang cepat tanam apa? Pohon, hijaukan. Apa istilah programnya? Go green. Ya, sampai pemerintah membuat program besar. Nah, kalau kita cerita tentang Islam, Islam sudah memerintahkannya. Ayo tanam. Kalau ia ada buahnya, maka sampai hari kiamat. Coba bayangkan kalau kita punya datuk dulu tanam durian. Nah, tanam durian, pohonnya mungkin kalau kita pegang berapa orang itu tidak sanggup kita memeluknya. Buahnya itu terus berhasil dinikmati oleh anaknya, kemudian cucunya, kemudian cicitnya. Berapa pahala yang dia dapat? Atau mungkin berteduh karena panas gitu kan. Berteduh orang di bawahnya karena panas, dapat pahala. Ini yang diajarkan oleh Islam. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang agama yang sangat mulia ini yang disebutkan rahmatan lil alamin. Fi kulli kabidin rabbatin ajrun. Berbuat baik kepada makhluk yang memiliki lambung yang bisa dibasahi, maka berbuat baik kepadanya, menolongnya, terdapat pahala padanya. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, hadis terakhir yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan lanjutkan hadis berikutnya, hadis nomor 129. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha min dhahri at-tariqi kanat tu'dhil muslimin. Sungguh aku telah melihat seseorang, kata Rasulullah, yataqallabu fil jannah. Ya. Yataqallab artinya berkeliling di surga, mendapatkan kenikmatan yang sempurna di dalam surga. Jadi ada seorang yang ditempatkan Allah di surga dan memiliki kerajaan luas di surga, dan ia berkeliling di dalam kerajaannya dengan mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Jadi mungkin kita terbayang, mungkin dia berjihad di jalan Allah sampai ia korbankan jiwanya dan terbunuh di medan perang. Atau mungkin dia adalah orang yang berpuasa setiap hari. Atau mungkin orang yang salat mengerjakan ribuan rakaat salat. Atau senantiasa mengkhatamkan Al-Quran. Itu yang tergambar bagi kita. Seorang dapat masuk ke dalam surga, mendapatkan kerajaan luas di dalam surga, bergelimang kenikmatan dalam surga,
Biasanya orang yang seperti ini mungkin orang yang mengamalkan amal-amal yang sangat besar, amal yang berat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebabnya adalah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'dhil muslimin. Sebab ia masuk ke dalam surga karena ia telah memotong satu pohon dari tengah jalan yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Syekh Ibnu Utsaimin tatkala mensyarah hadis ini, beliau menjelaskan bahwa gangguan ini bisa di bawah dan gangguan ini bisa di atas. Kadangkala jalan gangguan batang atau duri atau batu itu di bawah atau mungkin di atas karena dahan-dahan yang ada di pinggir jalan ini kadangkala mengganggu jalannya kaum muslimin. Maka dia turun kemudian dia bersihkan. Ya. Maka dengannya ia masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain disebutkan marra rajulun bi ghusni syajaratin ala dhahri tariq. Seorang laki melewati ghusni syajarah. Dia melewati satu jalan kemudian dia mendapatkan satu dahan pohon yang berada di tengah jalan, mengganggu jalannya kaum muslimin. Faqal, maka dia berkata, wallahi demi Allah, la unhiyanna hadza 'anil muslimin la yu'dhihim fa udkhilal jannah. Demi Allah saya akan singkirkan gangguan ini ya dari kaum muslimin sehingga tidak mengganggu jalan mereka, dengan harapan dengan amal ini aku bisa masuk ke dalam surga. Ini keikhlasan. Ini keikhlasan. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari yang lainnya, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariq. Dia mendapatkan satu dahan pohon yang berduri. Fa akharahu, kemudian dia singkirkan, fa syakarallahu lahu, fa ghafaralah. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan Allah ampuni dosanya. Ya, di sini telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan sebelumnya bahwa menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin merupakan amal ibadah. Dan telah kita jelaskan bahwa kalau kita lihat dari cabang iman, maka menyingkirkan gangguan ini merupakan cabang iman yang paling rendah. Dan kebalikannya telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, mengganggu jalannya kaum muslimin ini merupakan perbuatan apa? Dosa. Mengganggu jalannya kaum muslimin menyebabkan perbuatan apa? Dosa. Sekalipun mengganggunya untuk ibadah. Sekalipun mengganggunya untuk apa? Ibadah. Antum semangat sholat sunnah di tengah jalan. Gara-gara antum sholat orang ngerib. Berdosa. Nah, maka ini para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ya, kecuali jika seandainya mungkin pemerintah mengambil kebijakan tertentu ya demi untuk kemaslahatan dan sebagainya. Ini mereka yang bertanggung jawab. Ya. Karena mereka melihat ada maslahat dan mafsadat di sana. Ya, jadi ini subhanallah hal yang hendaknya diperhatikan oleh kita kaum muslimin. Dan setiap perkara yang menyakiti atau mengganggu kaum muslimin secara umum itu menimbulkan apa? Dosa. Menimbulkan dosa. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, saya teringat dengan perkataan Umar bin Khattab tatkala ia mengemban amanah menjadi khalifah. Ada beberapa kondisi-kondisi yang menyebabkan sampai akhirnya beliau mengatakan bahwa ya Allah, umurku sudah tua, kerajaan atau kekuasaan kaum muslimin, negara kaum muslimin semakin lama semakin luas, bebanku semakin berat. Ya. Sampai-sampai beliau mengatakan, beliau berkata, demi Allah jika seandainya di Irak, waktu itu beliau di Madinah, jarak tempuh Madinah dan Irak sangat jauh. Tapi Irak sudah berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berkata, demi Allah jika seandainya di Irak, bukan di Madinah, bukan di pusat kota, bukan di ibu kota. Ini di Irak, jauh di sana, tapi berada di bawah kekuasaannya. Jika seandainya di Irak ada seekor unta yang terjerumus, terjatuh
karena jalan yang tidak diratakan oleh Umar bin Khattab, maka Umar pada hari kiamat bertanggung jawab atas hal itu. Nah, ini subhanallah, ini kalau hadis ini direnungkan oleh setiap kita, kemudian Allah SWT berikan mungkin amanah, maka insya Allah jalan kita mulus semuanya. Karena tanggung jawab itu bukan hanya dunia, tanggung jawab itu sampai mana? Akhirat. Kalau dunia bolehlah kita berandai-andai, kita beralasan, kita menyampaikan sebabnya ini dan ini. Tapi kalau akhirat apa yang mau kita jawab? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ya, kadangkala karena ingin mengalirkan saluran air supaya sampai pada tempat yang benar atau tempat yang sesuai dengan keinginannya, dia congkel itu aspal yang sudah bagus. Congkel supaya ngalir ke bawah. Aspal yang sudah bagus congkel. Lebih parahnya lagi tidak diperbaiki. Sehingga orang kalau lewat terganggu. Ya, ini hal yang mungkin dianggap sepele, tapi ini dosanya termasuk apa? Besar. Karena setiap orang lewat melaknat pelakunya. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Ittaqul mala'inats tsalatsa." Berhati-hati kalian melakukan perkara di 3 tempat yang kamu akan disumpah serapai oleh manusia karenanya. Pertama, membuang gangguan di jalan. Orang kalau lewat sumpah serah mendoakan keburukan saja bagi antum. Ya. Ini di antara yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim. Dan di antara juga dalam hadis tersebut buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah atau buang hajat di tempat duduk-duduknya manusia, ini yang ketiga. Jadi ada pohon sedang berbuah, antum buang hajat di situ. Atau tempat duduknya manusia, antum buang air kecil di situ. Orang kalau duduk bawa pesing, siapa yang gitu. Ini mala'inats tsalatsa. Dan ini sebenarnya bukan hanya terbatas pada 3 perkara ini. Setiap perkara yang orang akan mendoakan keburukan bagi kamu, mencela kamu, sumpah serapah bahasa kita, maka ini termasuk perkara yang hendaknya dijauhi. Karena doa orang yang terzalim itu mustajab. Mustajab. Ya, ini yang hendaknya diperhatikan. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sampai disebutkan dalam hadis yang kita bacakan ini, yang menyingkirkan gangguan di jalan, Allah berterima kasih, Allah masukkan ia ke dalam surga. Ampuni dosanya, masukkan ia ke dalam surga. Padahal perkara itu dianggap remeh oleh orang, tapi di situ pahalanya sangat besar. Sama seperti meletakkan gangguan di jalan, mungkin orang menganggapnya remeh, sudah wajar, biasa. Tapi bagi kita itu luar biasa. Hati-hati dari melakukan hal-hal yang seperti ini. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis 130 dari Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a, thumma atal jumu'ata fastama'a wa ansata, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu 3 ayyam." Waman massal hasa faqad lagha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tawadda fa ahsanal wudu, dia berwudu dari rumahnya dan ia sempurnakan wudu, ini di hari Jumat. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, kemudian ia sempurnakan wudunya dari rumah, summa atal jumu'ah, kemudian ia datang menghadiri salat Jumat. Fastama'a wa ansat. Lalu ia mendengar, menyimak khutbah, wa ansat, dan dia diam. Dia tidak berbicara, dia diam, menyimak khutbah. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu 3 ayyam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosanya ma bainahu wa bainal jumu'ah. 1 pekan Allah akan ampuni dosanya. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya diampuni dosanya, dan wa ziyadatu 3 ayyam, dan ditambah 3 hari. Subhanallah. Berarti tambah hari Sabtu, Ahad dan Senin. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Barang siapa yang bermain-main dengan kerikil di saat khutbah Jumat, sedang dibacakan oleh khatib atau sedang disampaikan oleh khatib, maka ia telah berbuat sia-sia. Dalam riwayat lain, "Wa man lagha fala jum'atalah." Barang siapa yang telah berbuat perkara yang dianggap sia-sia dalam Islam di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya di hari Jumat, maka pahala Jumatnya hapus. Pahala Jumatnya hapus, hilang pahala Jumatnya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini dimasukkan Imam Nawawi dalam pembahasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Pertama, berkaitan dengan hadis ini, berwudu secara sempurna dari rumah untuk menghadiri salat Jumat. Ahsanal wudu, dia sempurnakan wudunya. Apa yang dimaksud dengan sempurnakan wudunya? Sebagian para ulama mengatakan dia laksanakan wudu sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Sehingga sebagian mengatakan berwudu dengan menyempurnakan pembasuhan. Ya, jadi anggota tubuh yang harus dibasuh ini dibasuh secara menyeluruh. Wajah dari mana ke mana, tangan dari mana ke mana, bagaimana cara membasuh kepala, bagaimana cara membasuh kaki, mana batasannya, ini semua dilaksanakan dengan sempurna. Bahkan dalam sebagian penjelasan sempurna bilangannya. Ya, sempurna bilangannya, karena memang minimal 1 kali, tapi kalau 3 kali itu jauh lebih baik. Kalau lebih dari 3 kali, misalnya 5 kali lah, biar sempurna kali. Ini gimana? Hah? Boleh? Hah? Ini berlebihan. Ini malah buruk. Ini malah buruk. Karena 3 itu sudah sempurna, sangat sempurna. Ya. Jadi kalau seandainya lebih dari 3, faqad asa, kata sebagian ulama, ia telah melakukan keburukan. Ia telah melakukan keburukan, ia telah melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh apa? Syariat. Makanya ini ada batasan, ya. Bilangan yang telah ditetapkan tidak boleh ditambah. Tidak boleh ditambah. Ya. Contoh, semangat kali salat subuh, karena bulan baru misal, adalah 4 rakaat lah ditambah. Ya, enggak boleh. Jadi ini bilangan yang tidak boleh ditambah. Jadi sempurna, seluruh anggota tubuh yang diperintahkan dibasuh, kemudian disempurnakan dengan bilangannya, yakni 3 kali. Ya, 3 kali. Setiap anggota tubuh yang diperintahkan untuk dibasuh dengan beberapa kali, kecuali kepala 1 kali ya. Kecuali apa? Kepala, basuh tangan 3 kali, kaki 3 kali, muka 3 kali. Dan dia sempurnakan wudunya. Kemudian atal Jum'ah. Kemudian dia berangkat mengerjakan salat Jumat. Ya, tentunya berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid. Dalam sebagai riwayat, ada sebuah keutamaan dengan berjalan kaki. Ya. Masya walam yarkab. Dia berjalan dan tidak mengendarai kendaraan. Subhanallah, terkait Jumat ini di antara keutamaannya ini. Ya, sekali-sekali bolehlah dicoba. Dari rumah ke masjid jalan kaki. Ya, bukan tarik gas atau mijak gas. Jalan kaki. Disebutkan itu dalam sebagian riwayat di antara keutamaannya, walaupun hadis ini tidak disebutkan ya. Di antara keutamaan yang disebutkan dalam keutamaan yang lainnya, masya walam yarkab. Nabi dengan jelas mengatakan berjalan kaki dan tidak mengendarai kendaraan. Ya, jadi sekali-sekali boleh dicoba. Cuman hadis ini mutlak, ya, ini keutamaan bisa didapat sekalipun mengendarai. Tapi dalam riwayat lain dengan keutamaan lain, tidak mengendarai kendaraan artinya dia berjalan kaki. Fastama'a wa ansat. Kemudian sampai di masjid, di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya, dia mendengar atau menyimak khutbah dan diam. Ini di saat khatib sudah berbicara. Tapi tatkala khatib di atas mimbar tidak bicara, artinya contoh antara 2 khutbah, atau dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dia duduk, muadzin mengumandangkan adzan, ini masih boleh bicara. Masih boleh berbicara. Tapi kalau sudah khatib berdiri dan berbicara,
maka ia menyimak, diam, mendengar dengan seksama. Artinya tidak berbicara. Ya, fokus mendengarkan khutbah Jumat. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya. Satu pekan diampuni dosanya plus ada tambahan 3 hari. Subhanallah. Tambahnya apa namanya ini? Bonus. Nah, yang mau bonus ini insyaallah nih. Silakan. Bonusnya enggak nampak ya. Nah, kalau kita kejar bonus itu yang nampak kita kejar, habis-habisan kita berjuang untuk mendapatkannya. Ya, ini bonusnya gaib di akhirat nanti insyaallah Allah akan berikan. Ziyadatu salatati ayyam. Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, artinya syarat mendapatkan ampunan ini apa? Berwudu sempurna wudu, kemudian menyimak dan mendengar dan tidak berbicara, baru kemudian diampuni dosa. 1 pekan ditambah 3 hari. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang massal hasa, mas artinya menyentuh atau bermain-main, disibukkan dengan kerikil-kerikil. Sebagaimana pernah kita jelaskan, bahwa Masjid Nabawi saat itu ditaburi pasir, ya, masjid lantainya adalah pasir, kemudian ditaburi kerikil-kerikil halus, kerikil kecil. Maka Nabi mengatakan saat itu, kalau sini susah cari kerikil. Susah cari kerikil. Bahkan di masjid susah. Ada antum dapat kerikil di masjid kan enggak ada. Enggak mungkinlah kami main kerikil Ustaz. Kita akan melakukan lebih parah dari kerikil. Tidur. Nyaman. Asik keliling. Masuk ke masjid dingin ya kan. Mulai innal hamdalillah. Pil tidur terbaik. Mendengar khutbah Jumat. Main kerikil itu kesadarannya masih ada. Dia mesti dengar juga. Kadang-kala dia sambil main kerikil, neraka tengoknya juga gitu kan. Nabi katakan tidak ada Jumat untuknya. Lalu kalau yang tidur gimana? Lebih parah. Ini yang disabdakan Nabi. Waman massal hasa faqad lagha. Siapa yang bermain-main dengan kerikil, artinya tidak fokus mendengar khutbah, disibukkan oleh perkara lain, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Dalam riwayat lain, siapa yang berbuat sia-sia tidak ada pahala Jumat. Jadi sekalipun dari rumah sudah berwudu dengan sempurna, berangkat, bahkan mungkin berjalan kaki dan tidak berkendaraan, diam menyimak, diam tidak bicara apapun, artinya tidur, khusyuk tapi tidur, tak ada Jumat untuknya. Pahala Jumat tidak ada. Karena para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara yang hendaknya kita renungkan bersama. Karena mayoritas kita di saat khutbah dikumandangkan, ya insyaallah berapa persen ya di setiap masjid? Perlu diteliti itu memang. Ya, 50%, 70% mayoritas jamaah tidur. Kalau ngantuk, manusiawi orang ngantuk. Tapi kalau nyaman dengan ngantuk tadi di saat ibadah, ini masalah. Paksa untuk bertahan sekalipun susah. Sekalipun susah. Ya, nanti yang disalahkan khotibnya pula. Enggak seru khotibnya ngantuk lah kita kan gitu. Salahkan khotib pula. Ya kan? Makanya coba istirahat dulu. Memang kalau kita bandingkan kita dengan salaf dulu, jauh lah. Salaf dulu berangkat pulang dari salat subuh, pulang sebentar, kemudian balik lagi demi untuk mengejar unta. Kan waktu pertama unta, waktu kedua sapi, waktu ketiga kambing, waktu keempat ayam, waktu kelima telur. Jadi mereka mengejar unta itu di awal waktu. Unta, sapi, kambing, ayam, telur. Jadi bagi waktu dari terbit matahari sampai khatib naik dari mimbar, bagi 5. Itu caranya, bagi 5. Terbit matahari jam berapa? 6? Setengah 7 lah taruh. Setengah 7. Dari setengah 7 sampai setengah 1 khatib naik mimbar, bagi 5. Maka waktu yang pertama, siapa yang masuk masjid di hari Jumat untuk mendengarkan khutbah Jumat, sholat Jumat, sama seperti orang yang
berkurban dengan seekor unta. Itu waktunya dari jam sekian ke jam sekian, pahalanya unta. Lembaran pahala unta ditutup oleh malaikat. Masuk lembaran yang kedua, pahala sapi. Habis waktunya tutup oleh malaikat. Masuk pahala lembaran kambing. Habis waktunya masuk pahala ayam. Habis waktunya masuk pahala telur. Kalau khatib sudah naik mimbar, lembaran ditutup dan malaikat ikut sholat Jumat bersama dengan kita, menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Makanya subhanallah di hari Jumat itu malaikat bersama dengan kita. Ya, malaikat bersama dengan kita. Ikut mendengarkan khutbah. Makanya berjuang bagaimana caranya. Tidak disibukkan. Ini kadang-kala cerita. Cerita dengan teman sebelah. Udah gajian kamu? Nanti kemana kita? Nanti ada saatnya. Allah mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Jadi nanti ada saatnya. Ini saatnya mendengarkan apa? Khutbah. Maka tidak boleh ya disibukkan oleh apapun kecuali menyimak khatib. Dan sebenarnya khatib boleh memberikan apa? Teguran. Cuman enggak pernah ya kepada yang ngantuk, bangun. Bangun. Itu boleh juga dicoba. Tapi insyaallah khatibnya dihapus. Bahaya nih khatib. Ya. Demikian. Maka Nabi melihat ada seorang baru masuk, sahabat yang masuk, Salik Al-Ghaffani, beliau baru masuk ke masjid di hari Jumat, beliau sedang khutbah. Kemudian beliau tiba-tiba duduk dan tidak salat 2 rakaat. Maka Nabi mengatakan, Salik as-sallaita? Salik, sudah salat kamu? Dia mengatakan, belum ya Rasulullah. Kum fasalli, berdiri, salat. Itu langsung. Nah, kalau makanya khutbah biasanya dulu itu yang naik biasanya wali kota, gubernur, presiden, ya, komandan-komandan itu masuk. Jadi kalau negur bawahnya, kamu ngantuk, perhatikan, kamu ngantuk. Kalau kita, kamu ngantuk, terbang ya. Jadi subhanallah dulu seperti itu, ya. Jadi di antara hal yang baik yang membekas di hati anak pribadi saat kita dulu belajar, guru kita menegur secara langsung, anak disuruh berdiri di 3 kali Jumat secara berturut-turut. Dari semenjak itu tidak, ini membekas di hati sampai sekarang. Dari saat itu saya ingat setiap khutbah saya fokus menyimak dengan sendirinya setelah teguran 3 kali itu. Jadi seorang guru kita Allah yahfadhuh, ya, hafizahullah taala, mendidik secara langsung. Padahal mungkin lebih perhatian dengan kita, ada sesuatu yang beliau harapkan saat itu. Jadi pertama saya menoleh memperhatikan yang lain. Kemudian beliau mengatakan, "Kum, berdiri kamu." Saya berdiri. Sampai akhir khutbah. Di Jumat berikutnya terasa ngantuk sekali. Kemudian saya mencoba untuk terus fokus, tiba-tiba kalah juga. Beliau perhatikan, "Kum," katanya, berdiri. Itu khutbah Jumat yang kedua. Jadi saya tidak akan perhatian dengan orang lain, saya tidak akan ngantuk. Itu udah tekad. Tapi saya bawa Quran. Salah itu. Jadi setiap beliau menyampaikan sebuah ayat, saya cari, ini ayat apa ya? Karena waktu itu kita mulai banyak hafal Quran. Jadi ayat yang dibaca itu tahu surat apa, ayat keberapa. Jadi saya cari. Kena juga. Berdiri katanya, 3 kali berturut-turut. Dari semenjak itu baru paham. Walaupun saat itu saya termasuk benci sama ustadz ini sebenarnya awalnya. Karena saya lihat tatkala saya berdiri, si fulan teman saya ngantuk. Kenapa tidak disuruh berdiri? Si fulan tuh lebih parah, kenapa tidak? Tapi saya kan nggak mungkin ngomong saat itu. Ustaz, itu ngantuk. Sama seperti orang kena tilang. Ya kan? Pak itu Pak gitu. Ini nggak ada. Saya berdiri saja. Dan masalahnya juga yang membuat kita makin malu. Saat itu wali santri juga banyak hadir di setiap khutbah Jumat. Tapi ini adalah pendidikan yang subhanallah yang saat ini terus kita teringat. Dan dari saat itu kita berjuang untuk tidak melakukan apapun di saat khutbah Jumat. Rupanya yang dilarang itu bukan hanya cerita, melihat orang lain
Bukan hanya ngantuk yang dilarang, sibuk dengan Al-Quran, membaca, ibadah itu juga dilarang kiranya. Maka akhirnya ini yang membuat kita, bismillah kita coba. Dari semenjak itu alhamdulillah lancar kita mendengar, menyimak khutbah beliau sampai punya hubungan khusus dengan beliau. Beliau pindah, kita diajak pindah ya. Kemudian sering diajak makan di rumah beliau. Jadi punya hubungan apa? Khusus jadi dengan ustadz ini hafizahullah taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Intinya ini kalau kita kerjakan dengan baik, pahalanya sangat besar. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam. Ya. Dan ini mungkin fokusnya hanya beberapa waktu saja. Ya, selama khatib naik di atas mimbar menyampaikan khutbahnya, kemudian selesai, maka insyaallah pahalanya sangat besar. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Semoga ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.